Bab 5916. Kota di depannya saat ini sebenarnya adalah Chang'an di masa dinasti Tang yang makmur lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pada saat inilah dia akhirnya mengerti bahwa pagoda persegi yang baru saja dia lihat seharusnya menjadi tempat pemandangan saat ini di Chang'an, pagoda angsa liar besar. Dan yang dia lihat adalah seperti apa pagoda angsa liar besar saat dibangun. Alasan mengapa terlihat familiar dan asing mungkin karena pagoda angsa liar besar dibangun kembali beberapa kali setelah dibangun. Tampilan, ciri, bahkan jumlah lantai pagoda angsa liar besar sendiri semuanya mengalami perubahan besar. Terlebih lagi, banyak rekonstruksi pagoda angsa liar besar yang terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Orang-orang baru melihat penampakan pagoda angsa liar besar setelah 5 kali modifikasi besar dan masih diwariskan hingga saat ini. Tidak ada yang tahu tampilan aslinya, jadi Charlie berpenampilan seperti itu. Perasaan yang sepertinya familiar tapi tidak berani dikonfirmasi. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, jadi. Biksu terkemuka yang baru saja saya lihat adalah biksu Tang yang terkenal, Tang Xuanzang. Saat dia sedang memikirkannya, pemandangan melewati kota Chang'an yang ramai. Dan datang ke selatan di luar kota Chang'an. Di kuil Tao di Gunung Hijau. Dari medannya, Charlie mengenali bahwa tempat ini adalah kaki utara Gunung Zhongnan. 3 karakter, Zhong Shengguan, di gerbang kuil Tao membuatnya langsung mengenali. Bahwa tempat ini dikenal sebagai tempat paling diberkati di dunia dan tanah suci Taoisme. Lou Guantai adalah tempat kelahiran Taoisme. Konon juga merupakan tempat pendiri Taoisme, Lao Zi, berdakwah. Pada dinasti Tang, Taoisme dianut oleh Li Yuan yang menamakannya Zhong Shengguan. Dalam gambar kali ini, sekelompok pendeta Tao berperawakan kurus yang mengenakan kemeja hijau, rambut panjang, dan sanggul sedang duduk bersila di sebuah platform di Zhong Shengguan. Dan mereka membuat cetakan tangan seragam di kehampaan dengan penuh pengabdian dan fokus. Sekilas Charlie tahu bahwa tanpa kecuali, mereka semua adalah biksu yang menguasai energi spiritual. Dan setiap segel tangan yang mereka buat mengandung energi spiritual yang melonjak. Dan mereka sepertinya bekerja sama untuk menyelesaikan semacam formasi besar. Yang lebih menakjubkan lagi adalah di hadapan para pendeta Tao ini. Si Fang Bao Zhuang yang terbuat dari emas murni digantung di udara dan berputar perlahan. Si Fang Bao Zhuang ini persis dengan yang ada di dalam kotak kayu tadi. Sidik tangan yang dibuat oleh para pendeta Tao ini, tanpa kecuali. Semua menghilang ke dalam si Fang Bao Zhuang. Saat mereka terus menggunakan energi dan formasi spiritual untuk mendukung mereka. Keempat si Fang Bao Zhuang juga bersinar dengan cahaya keemasan. Saling bercermin dengan pagoda angsa liar besar yang jaraknya puluhan mil. Pada saat ini, pemimpin Tao berkata, saat kita menyelesaikan formasi si Fang Bao Zhuang ini, dan Guru Xuanzang menyelesaikan pagoda tersebut dan menguduskannya. Keduanya akan saling melengkapi dan menjamin kemakmuran dinasti Tang selama 800 tahun. Saudara-saudara, untuk ini menghabiskan upaya seumur hidup dapat dianggap sebagai mengabdikan hidup seseorang untuk orang-orang dinasti Tang. Sekelompok pendeta Tao terlihat sangat saleh dan berkata serempak. Kami hanya berharap kerajaan dinasti Tang bertahan selamanya. Kerajaan akan makmur, dan rakyatnya akan sehat. Charlie merasa terkejut di dalam hatinya. Tanpa diduga, 4 penjuru si Fang Bao Zhuang dibangun oleh para biksu ulung yang bekerja sama. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa si Fang Bao Zhuang 4 sisi yang dibangun dan diberkati oleh para pendeta Tao ini dan pagoda angsa liar besar yang dibangun di bawah pengawasan Guru Xuanzang sebenarnya adalah senjata penting yang saling melengkapi dan melindungi kerajaan Tang. Dinasti. Namun dia diam-diam bertanya-tanya, karena 2 hal ini, yang besar dan yang kecil, adalah alat ajaib yang diciptakan oleh kerja keras para biksu dan penganut Tao terkemuka. Mengapa dinasti Tang gagal berkembang selama 800 tahun seperti yang dikatakan pendeta Tao? Bahkan, masa hidup dinasti Tang kurang dari 300 tahun. Tepat ketika Charlie terkejut, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak mengenali pagoda angsa liar besar untuk pertama kalinya karena pagoda angsa liar besar telah dibangun kembali beberapa kali. Dikatakan bahwa di dinasti Tang saja, ada 3 versi yang diubah.
Mungkinkah perubahan tersebut menghancurkan struktur Feng Shui yang dibangun bersama oleh pagoda angsa liar besar dan Shifang Baozu? Dalam keraguan, Charlie merasa pemandangan di depannya perlahan memudar seperti air pasang surut. Dan kesadarannya perlahan-lahan mundur kembali ke pagoda yang muncul dari tanah. Namun pagoda itu tidak mempertahankan kesadarannya sendiri. Ia mendorong sinar kesadarannya keluar dari pintu. Dan kemudian menutup pintu dengan rapat. Seluruh pagoda runtuh kembali ke tanah sedikit demi sedikit. Dan segala sesuatu di sekitarnya kembali ke kekacauan semula. Tapi Charlie tidak menyadari saat pagoda itu runtuh kembali ke tanah. Itu juga meninggalkan secercah kesadaran ilahi. Dan sinar kesadaran ilahi ini benar-benar menghilang langsung ke dalam sinar kesadaran ilahi Charlie. Tanpa menyadarinya, itu menyatu dengan kesadarannya. Bab 5917. Saat kesadarannya kembali ke tubuhnya, Charlie langsung terbangun. Meski perasaan keluar tubuh tadi sangat lama, kenyataannya, hal itu sepertinya hanya berlangsung sesaat. Charlie, yang ketakutan, mengeluarkan kotak kayu itu tanpa sempat memikirkannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada apapun di kompartemen rahasia, dia segera menjatuhkan kembali singa batu itu dan menyembunyikannya dengan aman di kompartemen rahasia. Saat ini, masih banyak kegembiraan di rumah keluarga Zhou. Kemudian, dia segera berbalik, melompat ke bawah. Dan masuk melalui jendela ruangan tempat Heng dan mereka bertiga berada. Steve dan Royce, ayah dan anak, tercengang. Mereka tidak menganggap sesuatu yang istimewa ketika Charlie melompat keluar jendela. Tapi melompat dari jendela benar-benar merusak pandangan mereka. Ketika Charlie kembali ke kamar, dia melihat Steve dan Royce tampak ngeri dan berkata kepada Heng. Minta mereka untuk berbalik, dan Anda berbalik dan mengawasi mereka. Siapapun yang berani melihat ke belakang secara diam-diam harus dibunuh. Heng segera berkata, baik, Tuan. Steve hampir pingsan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan. Wade, kami sudah menjadi mitra. Kamu tidak perlu terlalu curiga pada kami. Saya tahu apa yang Anda bawa kembali pasti Shifang Baozuang. Tapi saya pasti tidak akan membocorkan sepatah kata pun kepada dunia luar. Dan Anda tidak selalu harus membiarkan Heng menodongkan pistol ke kepala kita. Charlie bertanya kepadanya, apakah Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Steve sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak berani, jangan berani. Setelah itu, dia segera memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi. Charlie membuka kotak kayu itu dan melihat Shifang Baozuang di dalamnya. Dia tidak bisa tidak kagum dalam hatinya. Shifang Baozuang ini persis sama dengan yang baru saja saya lihat dengan kesadaran saya. Mungkinkah disinilah kesadaranku baru saja masuk? Berpikir seperti ini, Charlie mengulurkan tangan dan dengan lembut mengangkat Shifang Baozu. Badan utama Shifang Baozuang ini terbuat dari emas. Tidak semewah yang khusus digunakan untuk menyimpan relik. Tapi itu memancarkan keagungan yang tak terlukiskan di mana-mana. Setelah mengalami pengalaman keluar tubuh tadi, Charlie tahu bahwa Shifang Baozuang di tangannya lebih dari sekedar senjata ajaib. Ini menggabungkan energi spiritual dan kerja keras dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya dan dapat melindungi dunia, negara, dan negara. Meskipun efek terbesarnya hanya dapat dicapai dengan melengkapi pagoda angsa liar besar yang asli dan bahkan tata letak seluruh kota Chang'an. Ini masih merupakan harta karun Feng Shui yang langka. Keluarga Rothschild telah makmur selama 200 tahun. Dan itu harus terkait erat dengan Shifang Baozu. Pada saat tertentu, Charlie juga memikirkan apakah akan menyimpan Shifang Baozuang ini bersamanya. Bagaimanapun, itu disempurnakan dengan upaya sungguh-sungguh dari banyak orang bijak. Mungkin dia bisa menemukan lebih banyak rahasia budidaya yang mendalam darinya. Namun detik berikutnya, dia menyerah. Shifang Baozuang awalnya dibangun oleh orang bijak. Tidak hanya satu orang yang dapat menganggapnya sebagai miliknya, dan dia juga tidak boleh memiliki gagasan seperti itu. Jadi, dia dengan lembut mengembalikan Shifang Baozu. Adapun versi fotokopi dari kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam di bawah ini. Dia tidak mengeluarkannya. Lagi pula, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membaca. Setelah mendapatkan barang-barang itu, dia mulai memikirkan rencana selanjutnya.
Jika Simon mengizinkan Royce pergi langsung ke Kanada, dia bisa membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat. Begitu sampai di Kanada, akan lebih mudah untuk mengangkutnya kembali ke Tiongkok. Setelah si Fang Baozu kembali ke Tiongkok, dia dapat menggunakan bantuan Ethan. Serahkan kembali ke pejabat Tiongkok. Dalam hal ini, misi Anda akan dianggap selesai. Namun, Charlie tidak berencana meninggalkan Amerika Serikat begitu saja. Pasalnya, Peter masih dirawat di rumah sakit. Setelah dia keluar dari rumah sakit, masih belum diketahui apa yang akan dilakukan pemerintah AS dan keluarga Rothschild terhadapnya. Charlie tidak ingin meninggalkannya sendirian untuk mengurus dirinya sendiri. Jika memungkinkan, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dia dibebaskan dari penjara dan setidaknya bebas. Pada waktu bersamaan, Hank mengarahkan sekelompok orang untuk bergegas ke Zhou Manor dan membalikkan Zhou Manor, tetapi tidak dapat menemukan jejak gangguan apapun. Tapi yang membingungkan mereka adalah ada banyak keributan di dalam villa keluarga Zhou tadi. Dan banyak perabotan dan dekorasi yang memang rusak. Sepertinya ada seseorang yang pernah ke sini, kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah villa dengan pintu tertutup dan jendela tiba-tiba terganggu. Sesuatu jatuh ke lantai dengan bunyi dentang, bukan? Tapi inilah yang aneh. Hal-hal ini benar-benar terlihat seperti seseorang dengan kasar melemparkan segalanya ke tanah. Namun belum lagi kehadiran orang-orang. Bahkan tidak ada satupun jejak kaki yang ditemukan di lokasi kejadian. Beberapa informan Simon langsung melaporkan hal tersebut kepada Simon. Ketika Simon mendengar berita itu, dia tiba-tiba menjadi gugup dan gemetar. Dia segera menelpon Hank, dan saat Hank melihat panggilannya, dia segera menatap Charlie dan meminta instruksi. Wade, ini telepon Simon, haruskah aku menjawabnya? Charlie mengangguk, iya, dia mungkin ingin bertanya tentang detail tindakanmu tadi. Jadi, katakan padanya bahwa Anda memang mendengar suara berisik di dalam, tapi tidak ada yang ditangkap. Jika dia bertanya tentang pemadaman listrik, melebih-lebihkan dan mengingatkannya dengan cara yang sehalus mungkin. Katakan padanya mungkin ada tahi lalat di dalam keluarga Rothschild. Hank berkata tanpa berpikir, baiklah, Tuan Wade, izinkan saya memberitahu dia. Kemudian dia menjawab telepon dan berkata dengan hormat. Halo Pak, saat kami hendak melaporkan kepada Anda, kami baru menyadari ada suara keras tiba-tiba di rumah keluarga Zhou. Saya takut seseorang akan masuk melalui jalan rahasia yang tidak kami kendalikan. Jadi sebelum aku sempat meminta petunjuk padamu, saya segera mengatur agar anak buah saya segera masuk dan membalas pesan tersebut. Tolong maafkan saya, Simon bersenandung dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Kamu bertindak sesuai nalurimu dan tidak perlu meminta pendapatku. Setelah mengatakan itu, Simon bertanya dengan ragu-ragu. Bagaimana situasi di tempat kejadian? Menyukai. Apakah kamu sudah menangkap seseorang? Hank berkata, belum. Hampir semua orang kami sudah masuk. Tetapi tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Simon bertanya dengan suara sangat khawatir, ada tanda-tanda seseorang masuk. Tapi kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jika ini terjadi, ada kemungkinan besar seseorang menyelinap ke dalam keluarga Zhou melalui jalan rahasia yang tidak kita ketahui, dan kemudian diam-diam meninggalkan keluarga Zhou. Pada titik ini, Simon bertanya lagi, benar. Hank, kudengar tempatmu tiba-tiba mati listrik. Ya, Hank menjelaskan, kedua sirkuit rusak, dan perbaikannya sangat sulit. Diperkirakan tidak akan ada panggilan sebelum tengah hari. Hati Simon menjadi semakin berat dan dia berkata dengan cemas. Pemadaman listrik bukan suatu kecelakaan, kan? Tentu saja tidak. Hank tidak memberikan kesempatan apapun kepada Simon. Dan berkata dengan nada serius, Tuan, menurut saya semua tindakan kita berada di bawah pengawasan pihak lain. Pihak lain sudah lama mengetahui bahwa kami diam-diam memantau di sini. Mereka bahkan mengetahui bahwa kami telah mengerahkan sejumlah besar peralatan pemantauan di sini. Jadi mereka menghancurkan jalur pasokan listrik dan melumpuhkan semua peralatan pemantauan kami. Bab 5918. Hati Simon mencelos dan dia bertanya, apakah kita tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menjaga rahasia ini?
Atau apakah seseorang di dalam diri kita membocorkan berita itu? Hank berkata, keduanya mungkin terjadi, tetapi yang terakhir lebih mungkin terjadi. Petik 2. Simon bertanya kepadanya, jika seseorang membocorkan berita itu, menurut Anda siapa orangnya? Hank berkata, saya tidak berani berbicara omong kosong sekarang. Saya perlu menyelidikinya sebelum saya dapat menilai. Simon bertanya lagi, kalau begitu, menurutmu apakah orang yang menyelinap masuk malam ini datang untuk mengambil si Fang Baozu? Tentu saja, kata Hank dengan tegas. Pihak lain mengambil risiko yang sangat besar. Jadi satu-satunya alasan adalah mereka ingin mengambil si Fang Baozuang. Ada kemungkinan besar, hati Simon tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia bergumam, jika memang demikian, artinya pihak lain pasti telah mengambil si Fang Baozuang. Setelah itu, dia berteriak kepada pengurus rumah tangga di sampingnya sekuat tenaga. Segera beritahu semua orang dan semua departemen. Blokir dengan ketat semua pintu masuk dan keluar di New York dan sekitarnya. Dan pada saat yang sama mulai melakukan peleton di dalam blokade. Dan kita harus menemukan si Fang Baozuang bagaimanapun caranya. Saat ini, seorang pria di sebelah Simon tiba-tiba berkata, Pak, kami baru saja mengumpulkan berita dari Kanada. Ratu Helena dari Eropa Utara akan mengunjungi Kanada terlebih dahulu. Simon mengerutkan kening, Dini. Kapan? Petik 2. Hari ini, konon pesawat khusus akan lepas landas sekitar 2 atau 3 jam. Dan pemberhentian pertama adalah Ottawa. Lalu ada Montreal di dekatnya. Simon bertanya dengan ragu, mengapa dia tiba-tiba mengubah jadwal. Orang tersebut berkata, dikatakan bahwa Ratu memiliki beberapa masalah kesehatan ringan. Dan sudah membuat janji untuk berobat minggu depan, jadi mereka baru bisa melanjutkan. Simon berkata, oke, saya mengerti. Hank di sisi lain telepon memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya dengan cepat. Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Simon mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu perlu menemukan jalan rahasia yang digunakan untuk masuk dan keluar. Setelah itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, beritahu Steve bahwa Helena akan segera berangkat ke Kanada dan minta dia mengatur agar Royce segera bersiap. Saya juga akan mengatur agar seseorang bergegas membantu koneksi. Reputasi kami anjlok akhir-akhir ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga kerajaan Nordik. Ini mungkin sangat berguna di masa depan. Hank berkata cepat, baik Pak, saya akan melakukannya sekarang juga. Simon berkata dengan dingin, Hank, kali ini mereka masuk dan keluar dari Zhou Manor di bawah hidungmu seolah-olah mereka tidak berada di tanah siapapun. Saya pasti akan meminta pertanggungjawaban Anda atas masalah ini. Bahkan sebelum aku memikirkannya, sebelum aku menghukummu, sebaiknya kamu lolos dari kejahatanmu dan menemukan beberapa petunjuk berguna untukku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apakah kamu mengerti? Hank berseru, saya mengerti, Tuan, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Simon segera menutup telepon. Hank berkata kepada Charlie dengan hormat. Wade, Tuan Simon meminta saya untuk memberitahu Tuan Royce bahwa dia ingin dia bersiap untuk pergi ke Kanada. Charlie mengangguk, saya mendengar semuanya. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Steve dan Royce dan berkata, kalian berdua, berbalik dan bicara. Mereka segera berbalik dan memandang Charlie dengan hormat, menunggu kata-kata selanjutnya. Charlie berkata saat ini, Royce, saya akan membawa helikopter ke Kanada nanti. Apakah pilot Anda dapat dipercaya? Benar-benar dapat dipercaya. Steve berkata dengan cepat, pilotku adalah milikku. Garis keturunan langsung. Oke, Charlie mengangguk dan berkata kepadanya. Setelah kita berangkat sebentar, kamu akan tinggal di sini dan menunggu instruksi lebih lanjut dari ayahmu. Steve setuju tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya, dia hanya berharap Charlie segera membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat. Begitu benda ini keluar dari Amerika Serikat, ancamannya akan hilang. Yang dia pedulikan hanyalah kedudukan ahli waris. Adapun si Fang Baozuang ini, tidak ada yang terlewatkan. Jika hilang, maka hilang.
Adapun apakah hilangnya benda ini akan mempengaruhi kekayaan keluarga Rothschild selama 100 tahun. Dia tidak mengambil hati sama sekali. Menurutnya, keluarga Rothschild punya banyak uang. Selama dia bisa naik tahta, tidak masalah diskon 50%. Charlie dan Royce meninggalkan New York dengan helikopter sebelum fajar. Karena persetujuan khusus Simon, helikopter tersebut tidak menjalani pemeriksaan apapun. Bahkan saat memasuki Kanada, tidak ada yang menanyakannya. Membawa helikopter melintasi perbatasan kedua negara secara megah. Meskipun hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada tidak seterbuka negara-negara UE yang telah sepenuhnya membuka perbatasannya. Jadi manajemen masuk dan keluar bilateral sangat longgar. Keluarga Rothschild juga mempunyai pengaruh yang besar di Kanada. Jadi ketika helikopter mereka melintasi perbatasan, Kanada menutup mata. Saat helikopter berhasil melewati perbatasan Kanada, Charlie merasa lega. Dia mengirim pesan ke Hogan, memintanya untuk segera membeli tiket paling awal untuk terbang ke Montreal. Meskipun kedua kota ini sangat dekat satu sama lain, penerbangan sangat sering. Dimulai sekitar pukul 6 setiap hari dan dilanjutkan dengan frekuensi 2 atau 3 kali dalam 1 jam hingga pukul 9 malam. Ketika Hogan melihat pesan Charlie yang memintanya pergi ke Montreal, dia tahu bahwa dia pasti berhasil meninggalkan Amerika Serikat. Jadi dia segera memesan tiket penerbangan paling awal dan menunggu untuk segera ke bandara. Segera setelah itu, Charlie menghubungi Joseph dan memintanya untuk segera memindahkan beberapa agen front yang ditempatkan di sini dari Kanada. Dan minta mereka menunggu pengirimannya di Montreal. Selanjutnya, dia menghubungi Nanako, yang berada jauh di Tiongkok, dan memintanya untuk membantu menyewa jet bisnis lintas samudera dari Montreal atas nama keluarga Ito. Jet bisnis akan terbang langsung dari Montreal ke Aarhus Hill. Setelah melakukan pengaturan tersebut, helikopter yang ditumpanginya pun tiba di pinggiran selatan Ottawa, ibu kota Kanada. Demi alasan keamanan, dia tidak mengizinkan helikopter membawanya ke Montreal untuk mendarat. Lagi pula, meski helikopter ini tidak memerlukan pemeriksaan perbatasan atau registrasi masuk, pesawat itu selalu ada di layar radar pengatur lalu lintas udara Kanada sejak memasuki Kanada. Ketinggian dan kecepatan helikopter terlihat jelas di radar. Jika mendarat di tengah, rekor akan tertinggal. Setelah keluarga Rothschild memeriksa baris ini, mereka pasti akan melihat adanya anomali. Oleh karena itu, saat helikopter masih berada puluhan kilometer dari Ottawa, Charlie melompat dari langit di atas area pertanian di selatan Ottawa. Royce menyaksikan Charlie melompat dari ketinggian 100 meter. Dan semua orang tercengang. Namun ketika Charlie, yang sebesar biji wijen, mendarat dan mulai berlari dengan liar, dia mulai meragukan hidupnya. Setelah Charlie mendarat, dia berlari dengan liar, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Maria di Tiongkok. Saat ini sudah larut malam di Tiongkok. Namun, Maria tidak kembali ke kamarnya untuk tidur. Sebaliknya, dia minum teh di halaman dan di tepi kolam air panas. Menjaga dahan dan daun halus dari induk teh puca. Minum teh di sini dan merawat ibu puca, yang terpikir olehnya hanyalah Charlie. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon darinya. Dan wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Dia segera menjawab panggilan itu dengan malu-malu, dan bertanya kepadanya dengan malu-malu tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kenapa Tuan Wade tiba-tiba mengingatku? Bab 5919. Mendengar suara Maria, Charlie tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, "Saya di Kanada dan saya akan ke Montreal." Montreal, Maria berkata dengan lembut. "Terakhir kali saya pergi ke Montreal, sepertinya saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua." Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa menunggu jawaban Charlie. "Bukankah Tuan muda pergi ke Amerika? Bagaimana kamu bisa sampai di Kanada? Apakah Tuan muda melihat Peter itu?" "Ya," Charlie Said, "ada banyak cerita di dalamnya. Dan saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas melalui telepon. Saya menelepon karena saya harap Anda dapat membantu saya, Nona Lin." Maria berkata dengan marah, "Tuan muda, Anda tidak perlu bersikap sopan. Apa yang kamu butuhkan dariku? Katakan saja." Charlie tidak sopan dan berkata,
Saya mendapat senjata negara yang berharga. Dan aku ingin Paman Zong membawanya kembali ke Aorus Hill. Dan kemudian kakek Sun akan membantu mengirimkannya ke petugas. Senjata negara yang berharga. Maria terkejut dan dia tidak bisa berhenti bertanya. Aku ingin tahu senjata penting negara apa yang dibicarakan Tuan Muda. Charlie bertanya padanya, Mes Lin, pernahkah kamu mendengar tentang si Fang Baozuang? Maria sangat ketakutan hingga dia hampir berhenti memegang ponselnya dan berseru. Si Fang Baozuang, mungkinkah yang Tuan Muda bicarakan adalah si Fang Baozuang bersisi 4 yang legendaris? Yang diberkati oleh biksu dan penganut Tao terkemuka di dinasti Tang untuk melindungi negara. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Mes Lin pernah mendengarnya? Maria berseru, saya pernah mendengar ayah saya menyebutkan hal itu sebelumnya. Dia mengatakan itu ketika tuannya masih hidup. Dia selalu ingin melihat penampakan sebenarnya dari si Fang Baozu. Dia mengatakan bahwa itu adalah senjata berat yang ditempa oleh para ahli Taoisme. Belakangan, saya juga melihatnya di beberapa catatan bahan sejarah. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa itu dibuat oleh manusia dan tidak benar-benar ada. Saat dia mengatakan itu, Maria buru-buru bertanya. Bagaimana Tuan Muda mendapatkan si Fang Baozuang? Bisakah kamu yakin bahwa itu benar-benar si Fang Baozuang? Charlie tersenyum pahit dan berkata, ceritanya panjang. Saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan asal-usulnya kepada Anda sampai saya kembali. Tapi aku yakin, segera setelah kamu mendapatkan benda ini, kamu akan tahu bahwa ini jelas bukan hal biasa. Itu benar, Tuan Muda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Dan dia harus bisa membedakan keaslian dan kepalsuan. Setelah Maria mengatakan ini, dia tidak lagi menanyakan detail spesifiknya tetapi berkata, Tuan Muda, si Fang Baozuan selalu menjadi senjata ajaib tertinggi yang legendaris. Ayah saya pernah berkata bahwa perjalanan Tuan Muda ke Amerika untuk mendapatkan harta ini sungguh merupakan berkah dari Tuhan. Dari sudut pandang saya, Tuan Muda harus menjaga si Fang Baozuang. Dan itu pasti akan sangat membantu budidaya Tuan Muda di masa depan. Charlie tersenyum dan berkata, benda ini dibangun oleh begitu banyak biksu terkemuka. Awalnya dimaksudkan untuk melindungi negara dan rakyat. Bagaimana aku bisa mengambilnya sendiri? Jika aku mengambilnya sendiri, apa perbedaan antara aku dan keluarga Rothschild? Terlebih lagi, dengan sedikit keterampilanku, saya tidak layak mendapatkan senjata ajaib seperti itu. Sebaiknya saya meminta kakek Sun membantu mengembalikannya ke pemerintah. Ini harus bersinar bagi rakyat Tiongkok. Maria mau tidak mau bertanya. Apakah Tuan Muda sudah memikirkannya dengan cermat? Charlie bersenandung, ya, saya sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Hal yang ingin saya minta pada Nona Lin lakukan adalah kerja keras. Tolong bicara dengan kakek Sun dan minta dia bersiap untuk kembali ke East Cliff untuk sementara waktu. Saat Paman Zong membawa si Fang Baozuang kembali ke Aorus Hill, dia akan membawa si Fang Baozuang kembali ke East Cliff secepat mungkin. Maria buru-buru bertanya, Tuan, atas sumbangan yang begitu penting. Apakah kamu tidak berencana pergi ke East Cliff secara langsung? Charlie berkata, saya tidak bisa kembali untuk saat ini. Selain itu, saya tidak ingin orang tahu bahwa saya membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Dalam hal ini, saya harus bekerja keras agar kakek Sun dapat berkomunikasi dengan jelas dengan para pejabat. Dan jangan pernah biarkan dunia luar mengetahui detail kembalinya mereka ke Tiongkok. Bab 5920. Maria berkata, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan menjelaskan dengan jelas kepadanya. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, tolong kakek Sun. Tolong bantu saya menyampaikan permintaan resminya. Mengatakan bahwa satu-satunya permintaan donor adalah agar berita kembalinya si Fang Baozuang ke negara itu dapat diungkapkan secepatnya. Dan itu harus disimpan dengan baik. Hanya ketika berita kembalinya ke Tiongkok dirilis melalui saluran resmi, situasi di sini dapat dihentikan. Oke, saya mengerti. Bandara Montreal. Sebelum Charlie bisa menunggu Hogan, dia bertemu banyak agen front bencana di Kanada. Orang-orang ini sangat berbeda dari tentara bayaran di Cataclysmic Front Headquarters.
Mereka tidak akan langsung bergabung dengan Cataclysmic Front. Alih-alih dipekerjakan dalam operasi militer di seluruh dunia, mereka akan ditempatkan di negara dan wilayah tertentu dengan identitas yang aman dan sah serta menjadi anggota stasiun penghubung rahasia. Tanggung jawab mereka sehari-hari, selain mempertahankan pelatihan militer, terutama untuk membangun rumah aman dan titik penghubung di daerah setempat. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menimbun senjata dan peralatan yang diperlukan, transportasi, uang tunai, emas. Bahkan identitas palsu di daerah setempat sehingga Cataclysmic Front dapat dibentuk secara lokal untuk melaksanakan tugas. Cataclysmic Front memiliki 3 stasiun penghubung rahasia di Kanada, yakni di Vancouver di barat, Toronto di timur, dan Edmonton di tengah. Kali ini Joseph mengirimkan agen stasiun penghubung rahasia yang ditempatkan di Toronto. Di permukaan, semua agen ini adalah staf sebuah perusahaan perjalanan. Mereka terutama bertanggung jawab mengirim wisatawan dari seluruh dunia ke Kanada. Selain itu, mereka memang memiliki operasi bisnis yang serius. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100 karyawan, dan hanya selusin eksekutif senior yang berasal dari Cataclysmic Front. Dan yang lainnya adalah pegawai tetap yang direkrut dari masyarakat. Identitas agen-agen ini sangat bersih. Karena mereka adalah eksekutif perusahaan, mereka juga berperilaku seperti elit ketika keluar. 7 atau 8 orang bepergian bersama. Dan sepertinya mereka sedang ada urusan resmi. Dikombinasikan dengan status hukum dan latar belakang pekerjaan mereka. Ini sepenuhnya tahan terhadap pemeriksaan latar belakang yang ketat. Satu-satunya tugas yang diberikan Charlie kepada mereka adalah mengawal Hogan dengan aman ke Aurus Hill dan menyelesaikan serah terima dengan Ethan. Mereka adalah anggota Front Bencana. Dan mereka tidak mengenal Hogan, juga tidak tahu bahwa Hogan akan kembali ke China dengan si Fang Baozu, jadi keselamatan mereka terjamin. Selain itu, Charlie juga dapat yakin bahwa Steve dan Royce tidak akan mengungkapkan berita bekerja sama dengannya dan membantunya mengangkut si Fang Baozuang meskipun mereka mati. Oleh karena itu, fokus keluarga Rothschild tidak akan pernah beralih ke sini. Dan keamanan kembalinya Hogan ke Tiongkok bersama si Fang Baozu semakin ditingkatkan. Selain mengatur agen-agen ini untuk menemani dan melindungi Hogan, Front Cataclysmic juga secara khusus mengatur agar agen Amerika mengirim Charlie kembali ke Amerika secara diam-diam. Orang ini memiliki koneksi sendiri di titik imigrasi di perbatasan AS-Kanada selama bertahun-tahun. Selain itu, ada juga RV yang disamarkan dengan baik yang dapat dengan mudah menyembunyikan 2 atau 3 orang di dalam mobil. Dan berhasil membawanya melintasi perbatasan AS-Kanada. Sekitar jam 8 pagi, Hogan mengambil penerbangan paling awal dan mendarat di Bandara Montreal. Setelah Charlie bertemu dengannya, dia menyerahkan kotak kayu berisi si Fang Baozuan kepadanya, dan berkata kepadanya, "Paman Zong, bawa si Fang Baozuan ke Aurus Hill dulu. Saya telah mengatur seseorang untuk menemui Anda di Aurus Hill. Namanya Ethan Sun, dia akan membawa si Fang Baozu ke East Cliff." Hogan buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda tidak pergi?" "Tidak," Charlie berkata, "Paman Zhou masih di rumah sakit sekarang. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Saya harus memastikan bahwa dia benar-benar aman dan tidak akan mendapat masalah sebelum saya bisa pergi." Hogan mengangguk dan berkata, "Tuan muda, mohon jaga dirimu baik-baik. Saya akan kembali segera setelah saya mengantarkan si Fang Baozuang." Kata Charlie, "Paman, kamu tidak perlu khawatir untuk pindah lagi. Saya akan mengatur seseorang untuk menemui Anda di Aurus Hill dan membantu Anda menetap di sana. Mulai sekarang, kamu bisa bekerja di Aurus Hill pada hari kerja. Dan dapat kembali ke Hong Kong untuk berkumpul dengan keluarga kapan saja di akhir pekan. Pesawat keluarga Wade akan tiba saat itu. Anda dapat menggunakannya sesuka Anda." Melihat sikap tegas Charlie, Hogan sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Setengah jam kemudian, sebuah jet bisnis lepas landas dari Bandara Montreal dan menghilang di luar cakrawala. Si Fang Baozu, yang telah meninggalkan Tiongkok selama 200 tahun, akhirnya berhasil pulang. Charlie menyaksikan pesawat itu menghilang sedikit demi sedikit. Kemudian naik RV agen Cataclysmic Front dan pergi ke pos pemeriksaan perbatasan AS-Kanada.
Dia awalnya ingin pergi ke Ottawa dan bertemu Helena. Namun mengingat Peter masih di rumah sakit, dan pejabat Tiongkok mungkin akan mengumumkan berita kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok setidaknya dalam 10 jam. Ia tidak berani menunda waktu yang harus diatur terlebih dahulu untuk melindungi keselamatan Peter. Satu-satunya kekhawatiran Charlie adalah Simon Rothschild akan kehilangan akal sehatnya dan membalas dendam pada Peter. Helena melakukan kunjungan 4 hari ke Kanada. Jika dia bisa menyelesaikan masalah New York dalam waktu 4 hari, dia akan pergi ke Kanada untuk menemuinya dan berterima kasih secara langsung atas bantuannya.